hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan akan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku bangsa. Maka mereka akan menempa padang-padangnya menjadi mata pajak, dan tombak-tombak menjadi pisau ke bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain. Dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam jalan Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah hampir lewat dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu,
Marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, seperti halnya pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam baka, mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, waktu malam pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu selalu siap-siap, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari, rekan muda, rekan sekalian, para pengantar dan pengurus stasiun, selamat sore. Tuhan berkati, amin. Mana Bapak pengantar? Pak Bambang saja. Ada berapa pengantar? 4. Oh, banyak sekali ya. Pengurus stasiun, ketua stasiun. Oh, tidak kenal nama, tapi kenal muka saya. Lalu wakil ketua stasiun. Oh, ya. Lalu sekretaris. Nah, bendahara. Nah, ini yang paling secara. Nanti kita ketemu ya. Kita masuk dalam minggu Advent yang pertama. Apa yang bisa kita renungkan? Dalam bacaan Injil dikatakan temanya berjaga-jagalah
dan sia-sia jalan. Dikisahkan pertama tentang apa yang terjadi di zaman Nuh. Saya harap kita sudah baca itu kisah di zaman Nuh. Bagaimana kemudian Allah setelah kisah Menara Babel, di mana orang dibongkar bahasanya sehingga tercerai-berai, tetapi tidak dimusnahkan. Allah kemudian memilih setelah Menara Babel itu untuk menghabisi manusia. Ini sebuah pekerjaan yang tidak bisa dipikirkan bahwa Allah melakukan itu. Bayangkan anak-anak kecil juga harus disapu habis, ya, yang kecil-kecil. Tetapi inilah gambaran tentang hidup manusia yang dari saat ke saat, ya, kemudian boleh dikatakan sudah tidak melihat lagi kehadiran Allah. Dari waktu ke waktu tidak melihat lagi kebesaran Allah. Dari saat ke saat tidak lagi bersyukur dan memuji Allah. Lalu dikatakan mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Bayangkan itu. Mereka tidak menyadari lagi apa yang mereka lakukan. Ini sebuah gambaran tentang jatuhnya manusia yang sungguh amat dalam. Dia tidak sadar lagi bahwa sesuatu yang keliru dia lakukan terus, sesuatu yang salah dia buat terus, sesuatu yang tidak benar dia peranakan, dia sampai cucukan, dan bagi dia itu sudah biasa. Dan karena sudah biasa, tidak ada lagi yang bisa kemudian menyampaikan sesuatu. Karena sudah biasa, tidak ada lagi yang bisa kemudian mengingatkan dia. Karena sudah biasa, itulah jalan yang dia pilih. Bahwa jalannya mau belok-belok kemana-kemari, ya, itu urusan dia. Dia menjadi manusia yang cuek. Dia menjadi pribadi yang tidak peduli. Dia menjadi orang yang kemudian dikatakan ya sudah tidak mikir lagi bagaimana kehidupan ini yang seharusnya diisi dengan baik, dengan benar, dengan tepat. Saya kira bukan tidak menyadari, saya kira bukan tidak ingat, tapi memang sengaja. Kata sengaja ini adalah kata yang tidak enak buat saya. Sengaja melakukan, sengaja buat, sengaja bikin. Bagi para penderita, semoga kedatangan Yesus Kristus Putra Bapa membawa harapan dan hiburan bagi para penderita. Marilah kita mohon bagi kita sendiri. Semoga Bapa mendatangkan cahaya, menghalau kegelapan hati kita, dan menghantar kami menjadi manusia baru. Marilah kita mohon. Kita berdoa sejenak untuk Pak Nafal yang saat ini lagi berantau di Buru Banggai. Bapa dalam surga, kami mohon berkat-Mu bagi saudara kami, bagi rekan kami Pak Nafal yang sedang berada di Banggai. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga apa yang dibuat dan dilakukan di tempat tersebut boleh membawakan berkat bagi Pak Nafal dan keluarga, sehingga mereka boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon. Ya Bapa dalam surga, inilah seluruh doa dan permohonan kami. Terimalah sebab kami menyampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan Eucharistia.